Ya Hannanu ya Mannan, ya Qadimal Ihsan, ya Qadimal Ihsan. Bahru judika malyan, judlana bil ghufran, judlana bil ghufran. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Pemirsa, kembali lagi bersama kami Hamanis. Saya Hanan, Saya Manan. dan saya Waduh. Nah, pemirsa, seperti biasa selama 30 menit ke depan Hamanis akan menemani pemirsa dalam memberikan informasi dan juga tuntunan seputar Islam. Kenapa sih pukul? Kalau mukulnya lebih amat begitu. Tahu nggak? Sebenarnya masuk surga itu gampang. Gampang. Emang lu yang punya surga? Jangan-jangan pemirsa nih ya, dia punya orang dalam kenalan surga. Yang begono. Maksudnya begini pemirsa, setiap umat muslim sudah pasti masuk ke dalam surga. Kata Nabi, kullu ummati yadkhulunal jannah illa man aba. Setiap umatku akan masuk surga kecuali yang enggak mau. Lah aneh banget tuh orang, ditawarin masuk surga nggak mau. Aneh lu. Nah, coba sekarang lihat lebih ramai mana, mall apa masjid? Kalau nanya mall, jangan sama dia. Kenapa? Bikin malu nih, masuk mall nih sendalnya dicopot, ditenteng sama dia. Itu kan biar sopan, bersih mall tuh. Apalagi kena AC mall, masuk angin. Ya, pokoknya aku nggak mau ke mall lagi. Nah, begitu juga dengan Allah. Allah sudah memberikan jalan kemudahan yang banyak untuk masuk surga. Tapi banyak manusia yang lalai. Buktinya tuh lihat, mall lebih ramai daripada masjid. Bioskop lebih ramai daripada masjid. Padahal masuk bioskop kan kudu bayar itu. Iya bener. Nah, ini ada masjid gratis, rumahnya Allah, bisa jadi model untuk masuk surga. Tapi nggak ada yang ke masjid, sepi. Tapi ini ya, nauzubillah, jangan sampai di dunia nggak mau ke masjid, jarang ke masjid. Sekalinya ke masjid dibopong rame-rame. Meninggal dong. Innalillahi namanya. Nauzubillah min dzalik nih. Makanya malaikat Jibril sampai cemas dan keadaan kita nanti di akhirat. Malaikat Jibril bisa cemas, iya sampai pesimis kita nanti bakal masuk surga atau enggak. Nih, biar lebih jelasnya kita lihat tayangan yang berikut ini. Pemirsa Hasanah, berdasarkan keterangan dari Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam, surga itu diliputi oleh hal-hal yang tidak disukai orang. Sebaliknya, neraka itu diliputi dengan hal-hal yang disukai jiwa manusia. Hal inilah yang membuat malaikat Jibril sendiri merasa sangsi dengan manusia. Apakah jika demikian, manusia bisa masuk surga? Abu Hurairah radhiyallahu anhu menuturkan sabda Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam, ketika surga dan neraka diciptakan, Allah Ta'ala mengutus Jibril alaihi salam pergi ke surga seraya berfirman, lihatlah ia dan perhatikanlah segala sesuatu yang aku sediakan bagi penduduknya kelak. Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam melanjutkan, Jibril pun mendatangi, melihat dan memperhatikan segala nikmat yang Allah sediakan bagi penduduk surga. Kemudian Jibril kembali kepada Allah seraya berkata, demi kemuliaanmu, tidak ada seorang pun yang mendengar tentang berita surga kecuali ingin memasukinya. Kemudian Allah memerintahkan surga sehingga ia diliputi perkara-perkara yang dibenci jiwa. Lalu Allah Ta'ala memerintahkan Jibril, kembalilah kepadanya dan lihatlah segala sesuatu yang aku sediakan bagi penduduk surga. Maka Jibril pun kembali ke surga dan ia temui bahwasannya surga telah diliputi dengan perkara-perkara yang dibenci oleh jiwa manusia. Kemudian Jibril mendatangi Allah Ta'ala seraya berkata, demi kemuliaanmu, sungguh aku khawatir tidak ada seorang pun yang bisa memasukinya. Lalu Allah memerintahkan, pergilah ke neraka. Lihatlah dan perhatikanlah siksaan yang aku sediakan bagi penghuninya kelak. Maka ketika di neraka terdapat api yang menyala-nyala dan bertumpuk-tumpuk, Jibril kembali kepada Allah Ta'ala dan berkata, demi kemuliaanmu, tidak ada seorang pun yang ingin memasukinya. Kemudian Allah Ta'ala memerintahkan
agar neraka dipenuhi dengan perkara-perkara yang disukai syahwat. Allah Ta'ala berfirman, "Kembalilah padanya." Jibril pun kembali ke neraka dan berkata, "Demi kemuliaanmu, aku khawatir tidak ada seorang pun dari hambamu yang bisa selamat dari siksaan neraka." Hadis riwayat Tirmizi. Sepintas, hadis Nabi ini seakan mengisyaratkan bahwa jalan menuju ke surga itu amat sulit. Sebaliknya, jalan menuju neraka itu sangat mudah. Akan tetapi, bila kita perhatikan perintah-perintah dan anjuran-anjuran yang ada dalam agama, kita dapati bahwa Allah seolah telah mendorong semua manusia menuju ke surga dengan berbagai macam cara dan secara berulang-ulang. Bahkan Allah Subhanahu wa Ta'ala memberikan kemudahan untuk menuju kenikmatan surga. Sebaliknya, jalan menuju neraka justru dipersempit. Perhatikanlah bagaimana cara Allah menghitung pahala sebuah amal. Berdasarkan hadis sahih, siapa yang mengerjakan satu kejahatan hanya dijatuhi sanksi satu, bahkan kemurahan Allah pun dapat menghapuskannya. Sementara yang mengerjakan satu kebaikan memperoleh 10 ganjaran, bahkan bisa mencapai 700 kali lipat. Bukan hanya itu, Allah menggantikan keburukan yang pernah dilakukan seseorang dengan kebaikan bila ia tulus bertobat. Dalam konteks ini Allah berfirman setelah menyebut pelaku syirik, pembunuh, pezina, mereka akan mendapatkan siksa berganda di hari kemudian dan kekal dalam siksa itu dalam keadaan terhina. Kecuali orang-orang yang bertobat, beriman, dan mengerjakan amal soleh, maka kejahatan mereka diganti Allah dengan kebajikan. Quran Surah Al-Furqan ayat 68 hingga 70. Bahkan, terbuka kemungkinan bagi yang tidak memohon ampunan pun selama dosanya bukan mempersekutukan Allah untuk diampuni olehnya. Sesungguhnya Allah tidak mengampuni dosa yang mempersekutukannya dengan sesuatu dan mengampuni dosa selain itu bagi siapa yang dikehendakinya. Quran Surah An-Nisa ayat 48 dan 116. Dengan demikian, mungkin bisa dikatakan bahwa tidak ada yang ditimpa siksa neraka kecuali mereka yang benar-benar sangat durhaka melawan Allah Subhanahu wa Ta'ala dengan enggan berbuat kebajikan. Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam sendiri selalu mengajarkan doa agar semua umatnya masuk surga. Allahumma inni as'aluka jannata wa ma qarraba ilaiha min qawli wa amlin wa a'udzubika minan nari wa ma qarraba ilaiha min qawlin wa amalin. Ya Allah, aku memohon kepadamu surga dan segala sesuatu yang bisa mendekatkanku dengannya, baik berupa perkataan ataupun perbuatan. Dan aku berlindung kepadamu dari siksaan neraka dan segala sesuatu yang bisa mendekatkanku dengannya, baik berupa perkataan ataupun perbuatan. Musnad Imam Ahmad. Wallahu a'lam. Masya Allah, tuh lihat kasih sayangnya Allah kepada kita umat muslim. Ketika kita berbuat satu kesalahan, Allah kasih satu dosa. Ketika kita berbuat satu kebaikan, Allah kasih 10 pahala. Bahkan bisa sampai 700 pahala. Masya Allah. Masya Allah. Oh ya, kemarin ngeliat berita, ada anak muda yang bunuh diri gara-gara diputusin sama pacarnya. Oh, bayangin aja. Masih muda aja udah bunuh diri, gimana tuanya nanti? Nggak bisa gitu. Kalau udah bunuh diri di waktu muda yang nggak nyampe tua kan udah mati. Ya udah innalillahi. Nah iya, begitu nggak boleh dicontoh. Itu namanya tidak percaya dengan takdir Allah. Nah Bener, jangan bener, gitu bener. ya, jangan ditiruin loh. Sorry. Gua nggak bakal bunuh diri gara-gara cewek, sorry. Gini-gini banyak yang ngantri. Masya Allah. Ngantri apa? Mau ngapain emangnya? Nggak tahu ngantri apaan juga. Nggak juta lagi. Ngantri sembako kali. Makanya gak usah risau masalah jodoh.
Risau. Risau bukan yang buat motong daging. Itu mah pisau. Oh, pisau. Iya, jadi gak usah risau, gak usah pusing tuh mikirin jodoh gimana, gak usah. Nanti kalau udah waktunya datang sendiri. Bener kan? Jodoh nggak bakal kemana. Tapi saingan Di mana-mana. iya, sama. Nah, seperti yang satu ini akan ada tausiah dari Ustadz Dasat Latif tentang 3 hal yang sudah Allah tetapkan untuk kita semua. Nah, mari sama-sama kita saksikan tayangan berikut ini.